Dalam tradisi Kristen terdapat kisah yang sangat terkenal tentang Yakub yang dikatakan pernah bergulat dengan Tuhan sepanjang malam hingga fajar menyingsing. Kisah ini biasanya dirujuk dari kitab Kejadian yang menyebutkan bahwa Yakub berjuang dengan suatu sosok ilahi, lalu diberkahi dan namanya diubah menjadi Israel. Dari sudut pandang teologi Kristen, kisah ini sering ditafsirkan secara simbolik sebagai pergumulan iman manusia dengan Tuhan atau sebagai bentuk kedekatan rohani yang ekstrem antara manusia dan penciptanya. Namun ketika kisah ini dibaca secara literal, maka muncul persoalan besar tentang konsep ketuhanan itu sendiri. Gambaran Tuhan yang bergulat secara fisik dengan manusia menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keagungan kemahakuasaan dan kesempurnaan Tuhan. Dalam Islam, Tuhan tidak pernah digambarkan memiliki keterbatasan fisik, apalagi bisa dikalahkan atau ditahan oleh makhluk ciptaannya. Karena itu, para ilmuwan Muslim sejak dahulu melihat kisah ini sebagai bentuk distorsi akidah yang sangat serius. Dalam tradisi Yahudi, Yakub dipandang sebagai nenek moyang bangsa mereka, dan dari namanya Israel kemudian lahir identitas kolektif Bani Israel. Yakub adalah figur sentral yang dihormati sebagai bapak para suku Israel. Akan tetapi, dalam literatur Yahudi juga ditemukan narasi yang problematik tentang Tuhan, yang menampakkan diri dalam bentuk manusia atau malaikat, lalu bergulat dengan Yakub. Para rabi Yahudi sendiri tidak sepakat dalam menafsirkan siapa sosok yang bergulat itu. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan manifestasi ilahi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa teks tersebut memang membuka ruang kebingungan teologis. Ketika Tuhan digambarkan hadir dalam bentuk yang bisa disentuh, ditahan, bahkan terluka, maka konsep ketuhanan yang absolut menjadi kabur. Para ilmuwan Muslim menolak dengan tegas pemahaman literal semacam ini karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang murni. Dalam Islam, Allah disucikan dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluk. Allah tidak memiliki tubuh, tidak terikat ruang dan waktu, dan tidak mengalami kelelahan atau kelemahan. Al-Quran secara konsisten menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itu, kisah tentang Tuhan bergulat dengan manusia dipandang sebagai hasil dari perubahan teks atau pemahaman manusia yang keliru tentang sifat ketuhanan. Ulama Muslim melihat bahwa kisah ini tidak mungkin berasal dari wahyu yang murni, karena wahyu sejati selalu menjaga kemuliaan dan keagungan Tuhan. Bantahan keras ilmuwan Muslim juga diarahkan pada dampak teologis dari kisah tersebut. Jika Tuhan bisa bergulat dan ditahan oleh manusia, maka secara logika Tuhan tersebut tidak lagi Maha Kuasa. Jika Tuhan membutuhkan perjuangan fisik untuk memberkati seseorang, maka itu menunjukkan ketergantungan pada proses yang bersifat makhluk. Dalam Islam, para nabi adalah manusia pilihan yang dimuliakan oleh Allah, namun tidak pernah memiliki kemampuan untuk mengalahkan atau menahan Allah. Hubungan antara Tuhan dan nabi dalam Islam adalah hubungan perintah wahyu ketaatan dan perlindungan, bukan hubungan fisik yang menyerupai pertarungan. Karena itu, ulama Muslim menegaskan bahwa kisah Yakub dalam Al-Quran sangat berbeda dari gambaran dalam teks Kristen dan Yahudi. Yakub dalam Islam adalah seorang nabi yang saleh, sabar, dan bertauhid murni tanpa kisah yang merendahkan keagungan Tuhan. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga menyoroti bagaimana kisah ini membentuk konsep antropomorfisme, yaitu menyerupakan Tuhan dengan manusia. Antropomorfisme dianggap sebagai akar dari banyak penyimpangan teologi karena membuat Tuhan tunduk pada hukum fisika dan biologis. Dalam sejarah pemikiran Islam, kecenderungan semacam ini selalu ditolak baik oleh ulama salaf maupun khalaf. Mereka sepakat bahwa Tuhan tidak bisa dipahami melalui imajinasi fisik manusia. Ketika teks agama memberikan gambaran yang bertentangan dengan akal sehat dan prinsip ketuhanan, maka teks tersebut perlu dikritisi secara ilmiah. Inilah yang dilakukan oleh para ilmuwan Muslim terhadap kisah bergulatnya Yakub dengan Tuhan.
Dari sisi historis, para sarjana Muslim juga menilai bahwa banyak kisah dalam Perjanjian Lama mengalami transmisi panjang yang melibatkan penulisan ulang, penyuntingan, dan penafsiran oleh manusia. Proses ini membuka peluang besar terjadinya distorsi. Al-Quran sendiri menyinggung bahwa sebagian ahli kitab mengubah kalimat dari tempatnya dan menyembunyikan sebagian kebenaran. Dengan dasar ini, para ilmuwan Muslim melihat kisah bergulat tersebut sebagai bagian dari problem tekstual yang tidak bisa diterima sebagai fakta teologis. Islam mengakui Yakub sebagai nabi dan leluhur Bani Israel, namun menolak segala narasi yang menodai kesucian Tuhan. Dengan demikian, bantahan ilmuwan Muslim terhadap klaim Kristen dan Yahudi bukanlah sekadar perbedaan tafsir, tetapi menyentuh inti akidah tentang siapa Tuhan itu. Islam berdiri pada konsep ketuhanan yang transenden absolut, melihat dan berkuasa tanpa batas. Kisah Tuhan yang bergulat dengan manusia dianggap merusak fondasi tauhid dan membuka pintu kesalahpahaman yang luas. Oleh karena itu, para ilmuwan Muslim secara tegas menyatakan bahwa kisah tersebut tidak dapat diterima baik secara akal maupun wahyu. Islam memuliakan Yakub sebagai nabi dan menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak pernah dan tidak akan pernah diserupakan dengan makhluk ciptaannya. Lebih jauh lagi, para cendekiawan Muslim menilai bahwa kisah tersebut membawa implikasi psikologis dan spiritual yang berbahaya bagi pemeluknya. Ketika Tuhan dipersepsikan bisa kalah atau setidaknya tertahan oleh manusia, maka rasa pengagungan dan ketundukan mutlak akan berkurang. Tuhan tidak lagi ditempatkan sebagai zat yang sepenuhnya disembah, melainkan sebagai sosok yang bisa diperdebatkan, dilawan, bahkan dinegosiasikan secara fisik. Dalam pandangan Islam, hal ini berpotensi merusak keikhlasan ibadah, karena ibadah sejati lahir dari keyakinan bahwa Allah Maha Tinggi, Maha Perkasa, dan tidak bergantung pada apapun. Konsep ketuhanan yang goyah akan melahirkan praktik keagamaan yang juga rapuh. Para ulama Muslim juga mengkritik cara sebagian teolog Kristen mencoba menyelamatkan kisah ini dengan tafsir simbolik. Mereka berpendapat bahwa penafsiran simbolik seringkali muncul sebagai upaya menghindari konsekuensi logis dari makna literal teks. Jika sebuah teks sejak awal dipahami secara harfiah, lalu menimbulkan problem akidah, maka mengalihkannya menjadi simbol tidak otomatis menghapus masalah. Apalagi jika teks tersebut tetap dibaca oleh masyarakat awam sebagai kejadian nyata. Dalam metodologi Islam, simbolisme tidak digunakan untuk menutupi kontradiksi mendasar tentang Tuhan. Wahyu yang benar tidak memerlukan penafsiran yang memaksa akal agar selaras dengan keyakinan dasar. Di sisi lain, ilmuwan Muslim menegaskan bahwa Al-Quran menghadirkan narasi para nabi dengan sangat konsisten. Para nabi digambarkan sebagai hamba Allah yang berdoa, takut berharap, dan tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya. Tidak ada satupun kisah yang menampilkan nabi berkonfrontasi secara fisik dengan Tuhan. Bahkan, Nabi Musa yang diajak berbicara langsung pun tidak mampu melihat Allah dan pingsan ketika gunung dihancurkan sebagai isyarat keagungannya. Jika nabi sebesar Musa tidak mampu menanggung tajalli ilahi, maka bagaimana mungkin Yakub digambarkan mampu bergulat sepanjang malam? Kontradiksi semacam ini, menurut ulama Muslim, hanya bisa dijelaskan dengan adanya penyimpangan narasi. Aspek lain yang dikritisi adalah penggunaan kisah Yakub tersebut untuk membangun klaim identitas etnis dan religius. Dalam tradisi Yahudi, Yakub sebagai Israel dijadikan simbol legitimasi keturunan dan keistimewaan bangsa tertentu. Islam tidak menolak silsilah Yakub sebagai leluhur Bani Israel, namun menolak klaim keunggulan rasial berbasis keturunan semata. Al-Quran menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan garis darah. Ketika kisah teologis dicampur dengan agenda identitas, maka risiko manipulasi makna menjadi semakin besar. Ilmuwan Muslim melihat bahwa pemuliaan Yakub sebagai nenek moyang
tidak seharusnya disertai dengan kisah yang justru menurunkan martabat ketuhanan. Pada akhirnya, bantahan ilmuwan Muslim berdiri di atas prinsip rasional dan wahyu sekaligus. Secara rasional, Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin berada dalam posisi setara dengan manusia. Secara wahyu, Islam datang sebagai penyempurna risalah sebelumnya dengan meluruskan penyimpangan yang terjadi. Karena itu, kisah bergulatnya Yakub dengan Tuhan tidak diterima dalam kerangka Islam, baik sebagai fakta sejarah maupun simbol spiritual. Islam memandang Yakub sebagai nabi mulia yang mengajarkan tauhid kepada keturunannya dan mengarahkan mereka untuk menyembah Allah yang esa, tanpa perantara, tanpa penyerupaan, dan tanpa keraguan. Dengan sikap ini, Islam menjaga kemurnian konsep ketuhanan sekaligus menghormati para nabi tanpa menisbatkan kepada mereka kisah yang bertentangan dengan akal dan kesucian Tuhan.